Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadine Awisa Fitri dari kelas MN21E. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen. Langsung saja ke materi. Yang pertama ada sejarah singkat akuntansi manajemen. Pada abad 20 sekitar tahun 1880 sampai dengan 1925, eh, kurang dari tahun 1914, perhitungan biaya produksi menelusuri tingkat laba produksi dan informasi sebagai keputusan strategi, yaitu awal mula pada akuntansi manajemen. Nah, sekitar pada tahun 1925, pada sistem akuntan berubah pada sistem akuntansi biaya. Nah, selanjutnya pada abad ke-20 sekitar tahun 1950-an sampai dengan 1960-an, akuntansi manajemen ini meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Selanjutnya, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Perbedaan kedua tersebut mempunyai perbedaannya masing-masing. Berdasarkan penggunaan, akuntansi keuangan itu berpihak pada eksternal, sedangkan akuntansi manajemen berpihak pada internal. Maksudnya, eh, akuntansi keuangan ini berpihak pada pihak eksternal, yaitu seperti pemegang saham, kreditur, lembaga pemerintah. Kalau pihak internal yaitu terhadap direktur, manajer, dan sifat internal dalam perencanaan. Berdasarkan tujuannya, akuntansi keuangan itu sebagai melaporkan pada pihak luar. Pada pihak luar ini dengan adanya kontrak dengan pemilik dan kreditur. Sedangkan akuntansi manajemen itu melapor pada atasan. Pada atasan apa yang telah dilakukan oleh bawahan, umpan, umpan balik, dan pengendalian atas kinerja pelaksanaan tersebut. Berdasarkan orientasi waktu, eh, akuntansi keuangan berdasarkan masa lalu atau historis, sedangkan akuntansi manajemen berdasarkan sekarang dan masa depan. Bentuk eh, bentuk informasi, akuntansi keuangan berdasarkan informasi keuangan, sedangkan akuntansi manajemen berdasarkan informasi keuangan dan non-keuangan, perhitungan fisik dan operasional. Berdasarkan pembatasan pada input dan proses, akuntansi keuangan prosedurnya harus diikuti untuk melaporkan juga. Sedangkan akuntansi manajemen bebas memiliki informasi yang dibutuhkan. Eh, Berdasarkan sifat informasi, akuntansi keuangan bersifat objektif. Bersifat objektif di sini ada di audit, dapat dipercaya, dan konsisten. Akuntansi, sedangkan akuntansi manajemen itu bersifat subjektif, eh, dan memenuhi pertimbangan valid dan relevan dan akurat. Berdasarkan ruang lingkup, akuntansi keuangan bersifat informasi secara menyeluruh, sedangkan akuntansi manajemen informasinya eh, bagian per bagian. Maksudnya di sini ada tindakan sehari-hari. Sistem informasi akuntansi manajemen di sini itu menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan input dan prosesnya untuk dapat mencapai tujuan khusus manajemen. Nah, berdasarkan model operasional sistem informasi akuntansi manajemen menjelaskan bahwa masukan merupakan peristiwa ekonomi eh, yang terjadi akan diproses melalui berbagai kegiatan seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan analisis, pelaporan, dan pengolahan. Selanjutnya ke output, yaitu yang menghasilkan laporan khusus biaya produksi, biaya pelangganan anggaran,
laporan kinerja, dan komunikasi personal. Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen dapat mempermudah para manajer dalam mengidentifikasi suatu masalah, penyelesaiannya, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang dimulai dan perencanaan, pengendalian hingga sampai pada pengambilan keputusan. Selanjutnya, tujuan utama sistem akuntansi manajemen. Eh, Tujuan utamanya yaitu informasi untuk menghitung biaya jasa dan produk serta tujuan lainnya. Yang kedua, yaitu memiliki tujuan informasi dalam merencanakan pengendalian dan evaluasi. Yang terakhir yaitu untuk informasi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada peran akuntan manajemen. Yang pertama yaitu melaksanakan tujuan dasar organisasi. Seorang akuntan manajemen akan bertanggung jawab membantu orang-orang untuk melaksanakan tujuan dasar dari suatu organisasi. Posisi yang bertanggung jawab pada tujuan dasar organisasi tersebut disebut dengan posisi lini atau lini position. Sebaliknya, posisi yang tidak bertanggung jawab langsung terhadap tujuan dasar suatu organisasi disebut posisi staff atau staff position. Selain manajer lini, peran akuntan manajemen lainnya itu sebagai controller, yaitu kepala bagian dan pengawas. Ini dianggap sebagai anggota dari manajemen puncak dan diikutsertakan dalam perencanaan, pengendalian, maupun pengambilan keputusan. Selanjutnya, ada peran akuntan manajemen menurut Hitlon dan Platt pada 2016, yaitu eh, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan bagi manajer, membantu manajer mengendalikan operasi perusahaan, memotivasi sumber daya manusia perusahaan untuk mencapai tujuannya, dan mengukur kinerja manajemen dan pemimpin dalam organisasi perusahaan. Selanjutnya, fungsi akuntansi manajemen, yaitu terbagi dalam 6 bagian. Yang pertama ada sebagai sumber informasi dalam pertanggungjawaban tingkat manajemen. Yang kedua, sebagai sumber data dan informasi keuangan kepada internal maupun eksternal. Yang ketiga, sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Eh, Yang kelima, sebagai arsip audit. Yang keenam, mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan. Tren dalam akuntansi manajemen. Ada beberapa praktik bisnis yang perlu dirubah dalam akuntansi manajemen. Itu ada orientasi pelanggan, yaitu sangat penting bagi akuntansi manajemen memberikan informasi tentang pengorbanan dan relasi pelanggan. Hal ini merupakan pembuktian fokus pada nilai pelanggan. Selanjutnya, perspektif lintas fungsional, yaitu akuntansi manajemen harus lebih memahami fungsi-fungsi bisnis dari manufaktur, proses produksi sampai dengan pelayanan konsumen. Selanjutnya, persaingan global, itu eh, untuk kebutuhan akan informasi akuntansi manajemen agar menjadi lebih baik. Yang keempat, manajemen mutu total, yaitu fokus kepada pelanggan, keterlibatan karyawan, perbaikan yang berkelanjutan, dan sistem yang berintegrasi. Selanjutnya, waktu sebagai unsur kompetitif. Eh, dalam meningkatkan daya tangkap terhadap pelanggan dapat tercapai. Selanjutnya, kemajuan dalam teknologi informasi. Jadi adanya penyediaan peralatan yang dibutuhkan seperti kesediaan personal, adanya berbagai aplikasi atau software yang dibutuhkan, dan akses jaringan yang cepat. Selanjutnya ada kemajuan lingkungan manufaktur, seperti merancang produk melalui pemanfaatan sistem rancangan komputer,
Pengujian dilakukan dengan menggunakan sistem rekayasa komputer. Produk dibuat menggunakan computer-aided manufacturing system dan menghubungkan berbagai macam komponen aromatisasi. Yang kedelapan ada pertumbuhan dan deregulasi dalam industri jasa. Yaitu informasi akuntansi manajemen akan sangat membutuhkan dalam sektor jasa. Selanjutnya, manajemen berdasarkan aktivitas. Itu menekankan kalkulasi biaya berdasarkan aktivitas dan analisis nilai proses. Selanjutnya, perilaku etis dan kode etik untuk akuntan manajemen. Prinsip dasar etika akuntan menurut Hansen dan Woman, kejujur, etik, prinsip dalam dasar etika akuntansi itu harus jujur, integritas, memegang janji, kesetiaan, keadilan, kepedulian terhadap sesama, penghargaan kepada orang lain, kewarganegaraan yang bertanggung jawab, pencapaian kesempurnaan dan akuntabilitas. Sedangkan menurut Indonesia pada tahun 2020, prinsip dasar etika akuntansi yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Kode etik akuntan Indonesia itu bagian satu kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan kerangka kerja konseptual. Bagian ketiga, akuntan yang berpraktik melayani publik. Bagian 4A, independensi dalam perikatan audit dan perikatan review. Bagian 4B, independensi dalam perikatan asuransi selain perikatan audit dan perikatan review. Selanjutnya, sertifikasi akuntan manajemen yaitu terbagi menjadi tiga. Sertifikat akuntan manajemen CMA yaitu menjadi akuntan manajemen sebagai disiplin ilmu yang diakui profesional dan terpisah dari profesi akuntan publik. Selanjutnya ada akuntan publik bersertifikat. Itu untuk menjadi auditor eksternal dengan syarat harus lolos dalam ujian negara dan mendapatkan lisensi dari negara yang memberikan izin praktek. Selanjutnya ada sertifikasi auditor internal bersertifikat, yaitu untuk akuntan internal adalah faktor yang mendorong adanya sertifikat ini pada tahun 1974 adalah sama dengan penyebab munculnya CMA. Itu untuk memastikan kompetensi teknis dan memiliki pengalaman kerja 2 tahun. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun salah kata. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.